Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian 9 yaitu tentang firewall. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan role atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Yang pertama, input, yaitu untuk memblokir paket menu router. Yang kedua ada output, yaitu untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Dan yang terakhir ada forward, yaitu untuk memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya, konsep if dan then. If paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, FTP, ICMP, atau DNS. Dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan, maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas. Kita ambil salah satu contoh yaitu ICMP. Jadi ICMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping pada settingan di atas. Kita tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya, jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol yang lainnya tidak ikut terblok. Selanjutnya, firewall filter strategi. A cap view drop any, a cap any. Kita ambil contoh kasus yang pertama yaitu ada 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu bisa. Kasus yang kedua, 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Oke, kita bahas untuk kasus yang pertama, kita bisa menggunakan drop view cap any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Yang untuk kasus yang kedua, kita bisa menggunakan a cap view drop any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Selanjutnya, studi kasus. Hanya beberapa PCP yang ping router, sisanya tidak bisa. Yang kedua, hanya beberapa PCP yang ping server, sisanya tidak bisa. Selanjutnya, hanya beberapa PCP yang tidak bisa ping internet, sisanya bisa. Dan yang terakhir, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Dan selanjutnya, firewall filter kasus 3. Untuk topologinya masih sama dengan topologi yang sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi untuk kasus ketiga ini, dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa PCP yang tidak bisa akses ke internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau PCP berapa saja yang tidak bisa ping ke internet, kita pilih PCP 2 dan PCP 3. Dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk PCP 1 dan PCP 4 dan juga PCP 5 itu bisa ping ke internet dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka chain apa yang cocok digunakan pada kasus ini dan juga strategi apa yang bisa kita gunakan. Oke, untuk chain itu bisa menggunakan yang namanya forward karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir beberapa PCP, berarti kata kuncinya drop. Kemudian kita izinkan sisanya 1, 4, dan 5 dan server. Yang kedua berarti a cap, sisanya any. Berarti forward yang akan kita gunakan ataupun chain yang akan kita gunakan adalah forward dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop view cap any. Dan selanjutnya langsung saja kita praktekkan di Winbox, lalu pergi ke menu if, kemudian pergi ke menu hardware di sini untuk filter roles dan ada kasus pertama dan kasus kedua bisa kita disable, konfigurasinya ada tapi tidak aktif dan ketika kita sudah lakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus yang ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop view cap any dengan change forward.
Kita mulai di sini, tambahkan baru kita definisikan untuk PCP2 dan PCP3. Jadi nanti dropnya ada dua. Yang pertama untuk PCP2 terlebih dahulu di sini bagian tipnya, bagian general kita sepakat menggunakan forward karena yang melewati router. Kemudian search address-nya kita isikan IP address-nya si PCP2. Selanjutnya dia mendapatkan 253 untuk yang PCP3 dia mendapatkan 252. Kita tuliskan untuk yang PCP2 terlebih dahulu yaitu 253. Untuk addressnya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita lakukan drop satu lagi untuk PCP3, lakukan copy, untuk generalnya kita kasih IP address PCP3 yaitu 252, bagian chainnya tetap sama yakni forward, protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni Ether 2. Ether 1 maksudnya. Untuk generalnya kita kasih IP address PCP3 yaitu 252, bagian chainnya tetap sama yakni forward, protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Selanjutnya bagian action-nya kita lakukan drop lalu apply OK. Jadi di sini kita memiliki dua role drop yaitu PCP2 dan PCP3. Untuk PCP2 dan PCP3 di mana dia memblokir untuk akses ke internet, kita buat satu role lagi yaitu cap ini di mana kita izinkan sisanya yaitu 145 dan server bisa akses ke internet. Selanjutnya kita tambahkan role baru di sini, kita pilih untuk menggunakan forward SRC address. Bisa kosongkan saja, kemudian protokolnya menggunakan ICMP dan bagian out interface-nya menggunakan Ether 1. Selanjutnya, bagian action-nya kita pilih cap karena ingin diizinkan, lalu apply dan OK. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke environment internet kita. Kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan lainnya, saya akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI, bebas mau menambahkannya dengan sistem operasi apa. Di sini saya telah memiliki Linux, maka saya akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux. Selanjutnya untuk Linux akan saya gunakan dengan varian Destroy Linux Lex. Icon yang saya ganti dengan yang desktop karena desktop itu mendefinitifkan GUI. Selanjutnya, GUI kemudian untuk pengaturan yang lain itu biarkan default kemudian save. Setelah itu kita bisa nyalakan Linux ini. Selanjutnya, setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan kita hubungkan ke switch. Jadi nanti dia posisinya bagi klien juga kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus kita dalam troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Kita ambil salah satu aja yaitu dari YouTube. Selanjutnya pastikan sudah terhubung dengan inbox-nya. Untuk konfigurasi firewall, filternya bisa disable saja, jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada tapi dia tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin memblokir seluruh PC yang ada di klien, strategi yang akan kita gunakan adalah drop ini. Drop itu artinya memblokir. Ani itu artinya semuanya, untuk chain-nya yaitu menggunakan forward. Kita tambahkan role baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan chain forward karena dia mengarah ke Ether 1. Untuk search address-nya bisa diisikan dengan IP ataupun nantinya bisa kita kosongkan. Tapi kalau kasus kali ini kita ingin ngeblokir dari seluruh klien, maka kita dipilihkan untuk menu address-nya adalah ditutup atau dikosongkan. Maka artinya siapapun tidak bisa mengakses ke YouTube seperti ini. Selanjutnya untuk protokol bisa kita isi TCP dan DST port-nya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian advanced, lalu di bagian TLS hostnya diisi dengan youtube.com. Selanjutnya yaitu materi tentang firewall
Filter Firewall Log. Log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi kita bisa coba mengakses fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses ke YouTube. Kemudian kita ke Winbox gitu. Pergi ke menu IP, lalu klik bagian firewall, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian actionnya ada tulisan log yang langsung aja kita centang, dan log prefix hanya sebagai informasi akses klien saja. Jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, Mikrotik-nya akan memunculkan informasi lognya, kemudian klik apply lalu OK. Materi yang selanjutnya itu Network Time Protocol. Pengaturan waktu pada router board Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan role-role yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Mulai operasi NTP, yang pertama ada client mode, yang kedua server mode, yang ketiga ada peer mode, dan yang terakhir ada broadcast and multicast. Saya akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi firewall Mikrotik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu, akan tetapi hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di Mikrotik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong, klik kanan, kemudian add time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang ada pada laptop. Nah, maka dari itu bisa dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa? NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu pada router board Mikrotik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan parameter waktu. Selanjutnya, jadi pada router board waktu itu dapat kita setting. Yang pertama menu Winbox, yang kedua klik sistem, dan yang ketiga klik clock. Pengaturan waktu ini dinilai tidak default. Jadi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Kita bisa gunakan mode NTP. Jadi untuk NTP itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya NTP server dan ada yang namanya NTP client. Untuk NTP server yaitu penyedianya pool di negaranya. Jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu untuk kliennya yaitu router board. Selanjutnya, konfigurasi NTP. Yang pertama, klik Winbox. Yang kedua, klik sistem. Dan yang ketiga, klik SNTP client. Apa sih SNTP? Jadi SNTP ini adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya, jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. Yang keempat, pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet, coba ping google.com. Yang kelima, kolom enable centang. Yang keenam, primary NTP server yaitu 0.id.pool.ntp.org. Dan ketujuh, secondary NTP server yaitu 1.id.pool.ntp.org. Dan yang kedelapan yaitu klik apply, dan yang terakhir klik OK. Setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi pada menu sistem, klik yang namanya clock, kemudian klik manual time zone, kemudian tanggalnya sesuaikan. Caranya yang pertama, time zone name kita pilih ASCII atau Jakarta. Yang kedua, klik play. Yang ketiga, nanti akan secara langsung merubah dengan sendirinya. Dan yang terakhir lalu OK. Yang selanjutnya yaitu materi firewall address list, berfungsi untuk memudahkan dalam pengelompokan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasannya sebagai action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam
List masuk ke topologinya, pastikan perangkat McCarthy aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address list, yang pertama pergi ke menu IP, lalu klik firewall, lalu klik address list. Contohnya, ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita tambahkan saja ke list tersebut. Tuliskan dari identifikasi orang tersebut di nama, lalu nanti tuliskan IP address-nya, lalu klik apply, lalu klik OK. Yang selanjutnya yaitu materi tentang firewall NAT. NAT atau Network Address Translation. Translation ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if dan then. Di McCarthy terdapat dua tipe NAT. Yang pertama ada search NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Ada masquerade, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Dan ada search NAT, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Yang kedua ada DST-NAT, digunakan untuk ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DST-NAT digunakan untuk mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, melempar traffic keluar router. Redirect digunakan untuk ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri, contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada action DST-NAT pada tipe DST-NAT. Tambahkan perangkat Linux dengan input melalui perantara docker.io karena lebih ringan. Untuk image-nya kita gunakan Pinatlab atau Apache 2 latest. Yang kedua untuk name-nya itu bebas. Yang ketiga untuk ikonnya bebas, mau menggunakan apa saja. Yang keempat untuk IP-nya, kalau menggunakan DHCP ya DHCP, kalau menggunakan statik ya statik. Yang kelima untuk default root-nya isikan dari McCarthy-nya pada Ether 2. Yang ketujuh ada untuk yang primary console pilih Telnet. Yang delapan untuk secondary console pilih SSH. Yang kesembilan untuk Docker-nya menggunakan privilege. Dan yang terakhir lalu klik set. Kemudian nyalakan Docker web server. Selanjutnya sambungkan dengan switch, sambungkannya pada Ether 1/2, lalu klik save. Oke, segitu aja penjelasan materi bab 1 bagian 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.